Suatu malam ini Karien ini tuh merasakan sakit yang luar biasa di dalam perutnya. Ternyata dia ini harus melahirkan dan Tuan Krebs ini tuh langsung melarikannya ke rumah sakit. Hingga beberapa jam kemudian terdengar suara tangisan bayi paus yang lucu. Dan ternyata bayi paus itu adalah... Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang hal yang tidak biasa guys, yaitu tentang SpongeBob. Ya, SpongeBob. Jadi aku akan membahas tentang creepypasta Tuan Krebs dan asal-usulnya si anaknya yaitu Pearl. Jadi siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Kalian sudah pada tahu tentang sosok kuning ini, yaitu SpongeBob SquarePants. Tapi aku tidak membahas tentang si kuning ini. Aku akan membahas tentang Tuan Krebs dan keluarganya. Tuan Krebs ini tuh dikenal sebagai karakter yang sangat menyukai uang, sehingga seringkali itu terlihat sebagai sosok yang serakah dan tamak. Padahal sebenarnya karakter Tuan Krebs ini itu bukanlah karakter yang mengejar kekayaan guys. Ia sebenarnya hanya menyukai bentuk dari uang tersebut. Hal tersebut itu terlihat di berbagai episode yang menunjukkan bahwa Tuan Krebs ini tuh memiliki banyak koleksi uang. Di episode ketika ia bertemu dengan The Flying Dutchman, kita bisa melihat bahwa Tuan Krebs ini memilih untuk menukarkan nyawanya demi bisa berbicara dengan uang daripada dia meminta kekayaan. Di kehidupan sehari-harinya, kita mengetahui bahwa Tuan Krebs ini memiliki seorang anak bernama Pearl yang merupakan spesies paus. Agak nggak nyambung ya? Kepiting paus. Lalu bagaimana ceritanya itu seekor kepiting bisa memiliki anak seekor paus? Ternyata asal-usulnya itu mereka diselimuti dengan kisah yang lumayan tragis guys. Ini sebelum kita lanjut ke asal-usul tentang Pearl ini, kalian ingat nggak episode berjudul Well of Birthday? Dimana di episode itu ada sebuah adegan ketika Pearl ini berteriak kepada Tuan Krebs jika hari itu adalah hari ulang tahunnya. Namun ternyata si Tuan Krebs ini tidak mengingat sama sekali. Ternyata adegan tersebut itu juga ada hubungannya dengan asal-usul si Pearl ini. Semuanya itu berawal dari Tuan Krebs dan Plankton itu masih memiliki ikatan seorang sahabat. Kalian tahu, zaman dulu si Tuan Krebs dan Plankton ini adalah sahabat banget. Saat itu hadir seorang wanita paus bernama Karien Well yang ternyata berada di sekolah yang sama dengan Plankton. Plankton ini adalah seorang murid yang terpelajar guys. Inilah mengapa yang kita kenal bahwa Plankton ini adalah seorang yang jenius guys. Karena wajahnya yang cantik, ini Plankton terpesona atas kecantikan Karien Well ini. Untuk menunjukkan perasaannya, Plankton membuatkan sebuah robot paus yang mirip dengan Karien Well ini dan memberikannya robot tersebut sebagai hadiah. Hadiah itulah yang akhirnya berjasa membuat perasaan Plankton diterima oleh Karien ini. Rasa bahagia Plankton tersebut ingin dibagikan juga kepada sahabatnya yaitu Tuan Krebs. Ketika Karien ini diperkenalkan oleh Plankton ke Tuan Krebs, tiba-tiba sebuah memori ingatan muncul di dalam benak Tuan Krebs ini. Setelah melihat wajah Karien ini, Tuan Krebs ini baru menyadari bahwa Karien adalah seorang gadis yang dulu pernah menolongnya dengan memberikan uang 1 sen untuk memberikan minuman ketika si Tuan Krebs ini lagi kehausan. Bahkan karena sangat menghargai pemberian Karien ini, Tuan Krebs tidak rela kehilangan uang 1 sennya. Kalian tahu kan betapa pelitnya Tuan Krebs ini? Sehingga dengan ide cemerlang namun licik ini, ia menggunakan tali untuk mendapatkan uang itu kembali setiap kali ia membeli minuman kaleng. Setelah mengetahui wanita idaman masa kecilnya sudah dimiliki oleh Plankton ini, Tuan Krebs ini hanya bisa tersenyum dan melihat kebahagiaan mereka berdua. Hingga akhirnya cinta ini membuat mata Tuan Krebs ini buta. Sebuah rencana jahat dibuat oleh Tuan Krebs untuk memisahkan mereka berdua ini. Ia membohongi Karien ini bahwa selama ini robot paus yang diberikan oleh Plankton kepadanya adalah buatan Tuan Krebs. Karien ini akhirnya termakan oleh kata-kata si Tuan Krebs ini dan akhirnya untuk memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Plankton. Plankton yang mengetahui hal tersebut tentu saja itu merasa sakit hati banget kepada Tuan Krebs ini. Karien ini menceritakan tentang mantan suaminya. Suami Karien ini ternyata adalah seekor paus koki terbaik di Bikini Bottom, Kenny Pearl. Karena kesalahan dalam racikan makanan yang ia ciptakan dan meninggalkan Karien ini yang sedang hamil. Racikan makanan Kenny ini atau suami Karien ini ternyata menggunakan sebuah racun yang merupakan formula rahasia untuk membuat makanan terkesan sangat lezat. Namun racun tersebut itu digunakan harus dengan dosis yang tepat. Karena jika dosisnya itu berlebihan, maka siapapun yang memakannya secara berlebihan, tubuhnya itu akan menjadi gemuk
dan akan meledak, seperti yang dialami Kenny ini. Resep makanan tersebut itu berasal dari ilmuwan gila, mungkin kalian pernah lihat di SpongeBob, yaitu bernama Jenkins, kakek Jenkins. Untuk mengenang kematian suaminya dan menyelesaikan pertengkaran antara Tuan Krabs dan Plankton ini, maka karyan ini mengadakan sebuah tantangan memasak untuk mereka berdua. Bagi siapa yang dapat membuat makanan terlezat untuk karyan ini, maka karyan akan memilih menjadi suaminya. Akhirnya Tuan Krabs dan Plankton ini tuh mulai bereksperimen dengan makanan mereka masing-masing. Dan disinilah Tuan Krabs ini teringat bahwa ia pernah mendapatkan sebuah resep dari orang yang sama dengan yang menciptakan racun tersebut, yaitu kakek Jenkins ini. Tuan Krabs ini langsung memasukkan resep tersebut ke dalam sepanci penuh daging dan terciptalah makanan yang sekarang dikenal sebagai Krabby Patty. Karyan yang mencicipinya langsung meneteskan air mata saking enaknya. Dan dia teringat tentang almarhum suaminya itu. Akhirnya Plankton ini gagal dan karyan pun ini memilih Tuan Krabs untuk menjadi suaminya. Plankton yang kecewa ini akhirnya bersumpah untuk memutus persahabatannya dengan Tuan Krabs. Ia juga menghancurkan robot paus buatannya. Nah, kalian tahu kan Plankton itu memiliki robot, yaitu istrinya yang bernama Karen di Cambucket. Dia membuat si Karen ini, istri komputernya ini, karena dia ingin mengenang Karyen. Justru itu kenapa namanya itu mirip-mirip, Karyen dan Karen. Suatu malam, Karyen ini merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Ternyata ia akan segera melahirkan, guys. Dan Tuan Krabs ini langsung membawa dia ke rumah sakit, hingga beberapa jam kemudian terdengar suara bayi paus. Dan bayi paus tersebut itu adalah Pearl. Dan itulah kenapa Tuan Krabs ini memiliki anak seekor paus. Nama Pearl ini diambil dari nama ayah kandungnya. Karyen yang sedang berada di dalam kondisi lemah meminta Tuan Krabs untuk membuatkannya Krabby Patty. Saat itu Tuan Krabs ini tidak mengetahui bahwa Krabby Patty yang ia buat dapat menyebabkan sesuatu yang fatal jika dimakan terlalu banyak. Tuan Krabs ini tuh membuatkan terus Krabby Patty yang sangat banyak. Di sisi lain, Karyen ini sendiri menjadi tidak terkendali dan ketagihan memakan Krabby Patty ini. Hingga tanpa dia sadari, kakinya itu perlahan-lahan membengkak, membesar, sampai akhirnya seluruh tubuhnya meledak dan ia pun kehilangan nyawanya. Kejadian serupa itu kita bisa lihat di episode Just One Bite, yang Squidward itu memakan terlalu banyak Krabby Patty. Mungkin kalian pernah nonton. Untungnya Squidward ini adalah seekor gurita, guys, yang memiliki sistem penyembuhan dan regenerasi yang cepat sehingga ia dapat diselamatkan setelah kejadian tersebut. Ini kematian Karyen ini juga menjadi alasan mengapa Tuan Krabs itu tidak dapat mengingat ulang tahun Pearl. Itu semua karena trauma mendalam yang dialaminya. Untuk mengenang wanita yang sangat dicintainya, Tuan Krabs ini membangun sebuah restoran yang sekarang kita kenal sebagai Krusty Krab. Jika kalian teliti, itu Krusty Krab itu menggunakan lambang KK. Namun itu bukan singkatan dari Krusty Krab, tapi Karyen Krab. Nah, itulah sedikit cerita tentang Plankton, Tuan Krabs, dan Pearl ini. Tapi aku pernah dengar tentang teori lainnya yang berbeda tentang yang aku ceritakan tadi. Mungkin next aku akan membahas kenapa SpongeBob itu warnanya kuning. Nggak usah ya? Atau aku akan membahas tentang keluarganya Patrick. Tapi ada yang mengatakan bahwa Patrick itu sebenarnya nggak bodoh, guys, tapi dia sangat jenius. Selanjutnya mungkin aku akan membahas tentang dia. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan dan Assalamualaikum. Dan dia teringat tentang almarhum suaminya itu. Akhirnya Plankton ini gagal dan Karyen pun ini memilih Tuan Krabs untuk menjadi suaminya. Plankton yang kecewa atas siang